di grid position dengan baik. Sementara Hafiz Fahril Rasyadan, harapannya Hafiz hari ini bisa tampil dengan baik. Saya harapkan ia tidak mengalami benturan atau crash, di mana hari kemarin ia terjatuh ya. Dan kita harapkan hari ini bisa memberikan yang terbaik. 279, ada pembalap Kalimantan Selatan, Hendra Rusadi Eeng. Dia pembalap Wasaka Restake RCB yang akan memberikan tontonan yang luar biasa. Dan inilah starting grid secara lengkap. Anda bisa melihat jadi layar dari row utama, row kedua tentu sudah terlihat. Kemudian row ketiga ada Abdul Gofar, ada Galang, sementara ada Muhammad Haikal. Sementara Andi Farid, Andi Muhammad, ada Reikat Yusuf di row berikutnya. Ada Cesi Melandri, Suyitrolis, Randy Oding, ada lagi Kiki Manurung, Hafid Pratama. Sayang sekali Wahyu Aji harus berada di bagian belakang. Alfi Husni, demikian juga Reski dan juga Wawan Welo, Argia Farel dan Are Agaska di Bani Laksana. Itulah starting grid para pembalap yang akan melaju pada Superpole Race kali ini. Perhatikan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang budiman, kesiapan dari para pembalap tentu sesaat lagi dapat Anda lihat. Ya, masih dipastikan clear terlebih dahulu area tersebut karena masih cukup banyak para kru yang berada di sana. Ya, diharapkan lebih cepat lagi para kru untuk meninggalkan area start agar start prosedur dapat dilalui dengan cepat. Sekali lagi para pit crew untuk bisa mempercepat langkahnya. Oke. Inilah Superpole Race untuk National Sport 150 yang akan segera dilepas. Kita dapat memperhatikan satu persatu sudah dalam posisi mereka masing-masing. Warm up lap tentunya akan dilakukan. Ya, sudah diberangkatkan. Para pembalap-pembalap ini meninggalkan grid position. Dan Aldias Aksalismaya menjadi salah satu harapan kita untuk memberikan pertarungan yang mantap ya, banding dari hari kemarin, karena pembalap ini harus terjatuh. Dan kita berharap hari ini Aldias Aksalismaya bisa menunjukkan performa terbaiknya di hadapan publik Lombok, Mataram, rekan-rekan dari Nusa Tenggara Barat. Warm up lap satu putaran dan Gupito Kresna Yogyakarta 23, ada lagi 70. Dia adalah Muhammad Haikal Ramadan yang saat ini juga cukup dipertimbangkan kemampuannya. Sosok muda yang saat ini tengah mulai memiliki keberanian untuk memacu laju motornya di tengah-tengah kemelut pertarungan. Dan Reski Yusuf Hermawan merupakan pembalap yang cukup berani ini, junior yang ada di kelas Sport 150. Ya, dan Alex, betul sekali Bung Orin Sugawa. Dan terlihat pada saat finish satu kemarin cukup banyak yang do not finish. Betul, terlihat hampir separuh dari total peserta kita, yaitu adalah 23. Berarti separuhnya kurang lebih 11 sampai 12 yang tidak berhasil finish. Namun mereka pasti akan mencari peruntungan di race kedua, di mana kali ini Superpole terlebih dahulu, di mana total 8 lap yang mereka jalankan. Sekarang mereka hanya mengerjakan separuh saja juga.
Jadi tidak ada waktu banyak untuk mereka melakukan eksplorasi ataupun melakukan improvement. Jadi mereka harus dituntut untuk full gas dari lap pertama sampai final lap. Dan pastinya ini akan sangat menjadi pertaruhan untuk race pertama karena poin sangat penting. Memang hanya setengah poin, namun akan sangat penting di berarti akhir. Sekali, Bung. Ya, sangat berarti sekali. Menambah poin walau hanya separuh atau setengah dari poin. Betul. Ini akan berpengaruh bagi para pembalap-pembalap yang skema kedudukan poinnya sudah ada. Kita akan lihat siapa di antara para rider ini yang akan berada pada poin-poin terbaik. Oke kawan-kawan, kita lihat para pembalap sudah mulai berada di grid position masing-masing. Bendera merah sudah dibentangkan dan bergeser dari posisinya. Alexander Sitompul. Dan inilah dia teman-teman semuanya untuk Super Pole Race National Sport 100cc dan 150cc. Kita akan bisa melihat mereka bersiap akan segera dilepas. The light is on and the light is off. Let's go, dilepas. Inilah dia Aldias Aksal Ismaya yang sempat kemarin harus terhantam keras dengan kontak bersama dengan Andi Gilang, namun kembali lagi comeback strongernya di race kedua ataupun lebih tepatnya di hari Minggu ini. Masuk yang paling pertama ada 279 Gupita Krishna dan itu adalah Henry Rusadi Eeng juga ingin bermain juga yang kemarin sudah bisa finishnya. Fahmi Basam yang menjadi raja di hari Sabtu akan membuktikan kembali ketajamannya di hari Minggu ini. Kita akan tunggu 22 sudah berada di urutan keduanya ditemani oleh Gupita Krishna yang berada di urutan ketiganya, sedangkan Aldias Aksal Ismaya masih terus cukup kesulitan menahan perlawanan dari Fahmi Basam. Diberikan saja keleluasaan dan juga ada Rekat Yusuf Adila mulai mengancam berada di urutan keduanya. Kita akan tunggu seberapa jauh dan juga seberapa berisiknya raungan dari motor yang dia gunakan dari CBR 150R kali ini memasuki tikungan 8 dan juga tikungan yang ke-9 di mana area track limit akan bekerja ekstra di sana. Masuk Fahmi Basam di turn 10 cukup mulus pergerakannya. Walaupun start dari urutan kedua, dia mengetahui dia tidak boleh ketinggalan di area Super Pole Race kita kali ini karena hanya 4 lap saja yang harus diselesaikan dengan sangat cepat. Kurang lebih dikalkulate dengan time hanya 5 menit sampai 6 menit saja ke depan kita akan mendapatkan hasil terbaik dari Super Pole Race di kelas National Sport 150cc. Dua pebalap sudah mulai meninggalkan kawanan berada di belakang, membuat gerbong sendiri berada di urutan ke depan, dan yaitu adalah urutan 1 dan juga urutan kedua antara Aldias versus Fahmi Basam. Kita akan lihat side by side memasuki tikungan U-turn 15 dan 16. Fahmi mulai blocking dengan cantik. Nice defense dari Fahmi. Aldias masih memutar strateginya dan nampaknya memberikan sedikit gestur. Tahan sedikit, jangan terlalu emosional pada saat di lap pertama kita kali ini, Bung Orin. Iya, kalau terlalu melakukan penekanan-penekanan yang tinggi ini bisa berbahaya sekali, apalagi ini baru Super Pole Race. Mereka mengharapkan di race kedua juga memiliki kesempatan untuk tampil dalam jalannya balapan sehingga memastikan jalannya Super Pole Race ini tetap berada pada gerbong dengan aman tanpa ada benturan. Dan inilah lajunya pembalap-pembalap dan nampaknya clear dari jump start. Tidak ada pembalap yang melakukan pergerakan lebih dahulu. Di layar besar Anda dapat melihat para pembalap-pembalap melakukan start. Terlihat Aldias Aksal Ismaya, kemudian Gupito Krishna merupakan pembalap yang beruntung untuk memimpin jalannya balapan. Namun kali ini kenyataan sudah mulai berubah. Kita kembali lagi ke lintasan. Di sini Anda menyaksikan pembalap 22 Fahmi Basam berada pada pos terbaik. Aldias Aksal Ismaya menyusul di urutan kedua, dan inilah gerbong besar yang tengah melakukan perlawanan. Irfan Ardiansyah sudah mulai hadir di sana. Sementara juga ada pembalap yang cukup ketat melaju. Siapa lagi kalau bukan pembalap yang begitu cepat 108 Andi Muhammad Fadli ada di deretan terbaik. Hafid Fahrasya dan Andi Muhammad Fadli, Gupito Krishna. Nampaknya ada perubahan, Bung Alex. Dan inilah dia teman-teman semuanya, memang sudah dibahas sempat membuat gerbong sendirian saja ataupun berdua berada antara Fahmi dan juga Aldias Aksal. Sekarang AM Fadli dan juga ada satu peserta yang benar-benar mengintai, Irfan Ardiansyah, yang menggunakan wear pack yang berbeda warnanya kali ini ikut serta meramaikan National Sport 150cc.
lagi. Sudah berjalan kurang lebih 1 lap dan sekarang menuju ke 2 lap. Berarti setengah paruh dari total 4 lap. Mereka akan selesaikan di 2 lap tersisa. Dan terlihat masih ada chance besar. Ada 1-4-3. Husni Zainul Fuazi yang kemarin berhasil finish di urutan ketiga. Kali ini agak sedikit kesulitan di area belakang. Tim Ziar, Yawan Jaya begitu Yawan fokus Jaya. ya. Ada lagi Yogi dan kawan-kawan nampaknya ikut di sana. Dan 69 kali ini Aldias Axel Ismaya kembali tampil menggiring pergerakan yang begitu cepat. Ia berada pada posisi terbaik dan ada pembalap muda Raikat Yusuf Fadila 43 saudara. Raikat Yusuf Fadila membuat getar beberapa pembalap-pembalap lainnya. Masuknya Raikat Yusuf membuat formasi berubah dan kali ini kita perhatikan Andi Muhammad Fadli. Ada lagi 129 Randy Oding. Apa yang akan dilakukan oleh pembalap 129 dan juga Hendra Rusadi Eng 279. Luar biasa cepat sekali. Ada sedikit guncangan Bung, ada sedikit gerakan-gerakan yang berubah seolah menari mereka. Dan inilah dia teman-teman, semuanya terlihat. Wawan Welo juga bermain bersama untuk memperebutkan posisi di depan. Ada 2 gestur melihat ke arah belakang, seberapa jauh dan juga seberapa dekat antara posisi mereka yang berada di depan dan juga yang paling belakang. Terlihat kembali lagi Aldias lagi naik, berada di urutan pertamanya, ditempel ketat oleh Irfan Ardiansyah. Masih ada pesaing-pesaing yang lainnya, AM Fadli ataupun Andi Muhammad Fadli yang juga ingin merasakan podium kali ini di putaran keempat dari Mandalika Racing Series. Dan terlihat menutup celah, melihat ke arah kanan dan masuk ke dalam salah satu peserta kita di sana. Kita akan tunggu saja. Kita lihat Wawan Welo. Wawan Welo saat ini mulai menjinakkan lajunya balapan. Akankah sosok pembalap yang begitu cerdik ini akan mampu berbicara dalam balapan Mandalika Racing Series ini? Luar biasa Wawan Welo. Namun nampaknya Wawan Welo harus bertemu kembali dengan 69 Aldias Axel Ismaya. Yes, terlihat memang Wawan Welo memberikan gestur untuk lebih sabar karena kita belum bisa fight di tikungan pertama ini. Mungkin pada saat di tikungan ke-8 dan 9 celah terbuka, open war untuk keseluruhan para rider kita di sini. Dan 143 sudah mulai terlihat. Husni Zainul Fuazi ataupun dari Husni Zainul Fuazi terlihat begitu luar biasa. Alfi Husni dari belakang datang lagi, yang sempat berhasil finish berada di urutan kedua pada saat race pertama kemarin. Bermain bersama dengan 29 Argia Farel yang begitu tidak mendapatkan kesempatan. Dan dia 29 nice sekali, dia mencoba masuk dari sisi dalam dan mengunci keberadaan pembalap-pembalap lainnya. Dan kali ini 69 Aldias Irfan Ardiansyah. Hal terjadi lagi dan lagi seperti ini. Big crash terjadi di tikungan 8 dan 9, jatuh juga di turn 10 salah satu peserta kita. Dan sementara 22 Fahmi Basam dan 16 kali ini lolos cepat sekali, berada pada daerah yang begitu bagus. Di sini Irfan Ardiansyah dari RMF Trans dan dihajar tampaknya oleh 22. Di sini Anda melihat Fahmi Basam, Kiki Manurung, Alfi Husni, Galang Hendra dan juga yang lain-lainnya nampaknya terkena impact dari crash tersebut. Dan terlihat kali ini Irfan Ardiansyah mulai diganggu oleh salah satu peserta kita juga. Ada Andi Farid Izdihar dan juga ada Aldias Axel Ismaya yang masih bermain bersama. This is the last corner. Kita akan segera mengibarkan bendera finishnya. Ada Fahmi Basam. Cepat sekali pun kita lihat bersama apa yang akan dilakukan 16 Irfan Ardiansyah. Akankah mampu? Ini dia Fahmi Basam mendapatkan posisi pertamanya ditemani oleh Irfan Ardiansyah. Randy Oding berhasil finish lagi. Namun belum ada perubahan. Kemarin terbaik ketiga dan sekarang terbaik ketiga lagi. Namun ini adalah provisional result. Hasil yang kita sebutkan masih sementara. Nantinya kita akan pampangkan untuk teman-teman mendapatkan final result. Jadi memang kita tidak mengharapkan big crash seperti tersebut pada saat di straight. After tikungan 8 dan 9 mereka saling kontak dan juga impact yang cukup dahsyat terjadi. Kita harapkan rider aman, safe, tidak mendapatkan hal-hal yang serius dan juga signifikan pastinya. Kita mengharapkan rider kembali on dan fit pada saat race 2 nantinya.
kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya, dan juga pastinya untuk keseluruhan rekan-rekan medik yang akan bertugas dan juga para dokter. This is the final result Super Pole race untuk National Sport 150cc. Teman-teman bisa melihat Fahmi Basam menjadi yang terbaik lagi dan lagi, double winnernya. Dan bisa melihat urutan dari 11 dan juga sampai 19. Jadi inilah dia teman-teman sebuah hasil yang sangat luar biasa kita saksikan di pagi hari ini untuk sesi Super Pole race. Walaupun hanya setengah poin saja, lagi dan lagi the spesialis momentum, the spesialis taktik dari Fahmi Basam berhasil menjawab semuanya di putaran keempat di sesi Super Pole race dari National Sport 150cc untuk event Pertamina Mandalika Racing Series. Dan pastinya kami ucapkan terima kasih bagi para seluruh sponsor yang telah memeluk rangkaian acara ini untuk season 2025. Terima kasih untuk Pertamina, Pirelli, Yamaha, RCB, Yuma Racing, Honda, dan Inladia. Sedikit sepertinya Alfi Husni ataupun Gupita Krishna di sana yang terjatuh. Ya, Alfi Husni yang terjatuh, impact terhadap Galang Hendra, Gupita Krishna, mereka harus terjatuh bersama-sama. Dan congratulations untuk Fahmi Basam bersama dengan tim dan Area Gaska. Dan nantinya kita melihat pergerakannya dari Area Gaska harus berhasil finish di urutan yang ke-9 saja. Dan juga terima kasih untuk para sponsor yang akan saya lanjutkan. GS Astra, terima kasih banyak. Honda, terima kasih banyak. Carglass Helmet, terima kasih banyak. Area Helmet, terima kasih. MFZ, UTX, Respiro, Chemco, Piccoli, Narmada, Mineral Water, RK Chain, dan juga MS Glow Foreman. Dan inilah dia Oding dan juga partner saya Mr. Arin Sugawa akan handle untuk podium ceremony ataupun area podium platform dari Super Pole Race National Sport 150cc. Kami persilakan. Atas podium rayakan kemenanganmu, angkat trofimu, kamu telah buktikan. Selamat atas kemenanganmu di Mandalika Racing Series. Tiba waktunya kami akan segera nobatkan para juara untuk menerima medali penghargaan di kelas Sport 150 pada Super Pole Race. Dan kali ini kami undang ada Randy Oding. Ya, inilah dia sang juara ketiga. Ren, bagaimana pertarungan Super Pole Race ini? Ya, cukup sangat senik dan seru. Seru sekali. Kemudian tadi Anda sempat melihat ada insiden di depan Anda. Anda langsung begitu respon untuk meninggalkan rombongan. Apa trik Anda yang Anda lakukan tadi? Pas melihat yang ada insiden itu langsung ngerem, kaget. Kaget. Pas arah ke sini langsung push. Oke, langsung push. Oke, selamat untuk Anda. Dan peringkat kedua kita ada pembalap RMF Trans Racing, Irfan Ardiansa. Ya, saat ini sudah bersama kita Irfan Ardiansa. Komentarnya Irfan dengan race ini? Ya, cukup senang ya, karena pertama kali bisa di podium pakai Sport 150. Ya, seneng banget. Seneng banget. Oke. Oding tetap di sini, Ding, jangan kemana-mana dulu. Oke. Kemudian dengan sang juara kita, Fahmi Basam. Oh, Fahmi. Ya. Bagaimana komentar Anda di race Super Pole Race ini? Ya, untuk race Super Pole ini, alhamdulillah berkat kerja keras tim, mekanik, semua yang sudah terlibat. Untuk perjalanan race tadi
Saya nyimpan aja, awet-awetin mesin. Awet-awetin mesin. Siap untuk race kedua? Siap. Gaspol. Gaspol. Oke, ketiganya mohon bergabung di sini. Kita akan menerima tanda penghargaan dari Direktur MGBA Bapak Priyandi Satria yang akan menganugerahkan tanda penghargaan satu persatu dari posisi ketiga, kedua dan utama. Ya, dari bronze medal dulu. Terima kasih. Ya, saat ini Direktur MGBA pada posisi ketiga terlebih dahulu. Ya. Oke. Sementara silver medal ya pada peringkat kedua. Ya, peringkat kedua ada Irfan Ardiansa dan gold medal kita diraih oleh Fahmi Bazam pada Super Bowl Race Spot 150. Ya, tanda penghargaan 5 juta rupiah dan akan diambil gambarnya, silakan dengan Direktur MGPA. Dan saya kembali ke studio bersama Alexander Sitompul. Terima kasih banyak Bung Orin Sugawa yang sudah menghandle dari